Terus aku share di status biar teman-teman tahu kalau aku rajin mengaji, sehingga mereka memujiku. Nobi, berarti kamu mengaji bukan karena Allah dong, tapi karena ingin dipuji orang lain. Iya, supaya mereka memuji aku sebagai anak yang soleha. Wah, itu namanya pamer, Nobi. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, harus kita niatkan karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Amal yang dilakukan dengan dia akan sia-sia, tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Bahkan Allah tidak menyukai perbuatan ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you again. How are you? I hope you are fine. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un. Pada kali ini kita akan membahas tentang identitas surat Al-Ma'un dan isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita lihat identitas surat Al-Ma'un dengan membuka Al-Quran pada bagian surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Penamaan surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir surat tersebut, yaitu wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan pada periode Mekah. Surat Al-Ma'un ini adalah urutan surat ke-107 dalam Al-Quran. Teman-teman, ternyata dalam surat Al-Ma'un itu banyak pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Pesan apa saja sih? Mari kita lihat arti ayat per ayat dari surat Al-Ma'un tersebut. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Teman-teman, ternyata dalam surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Apa sih mendustakan agama itu? Mendustakan agama artinya mengaku beragama Islam, tetapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Siapa saja yang termasuk orang yang mendustakan agama? Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat kedua yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, yang termasuk orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un adalah yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Apa itu menghardik dan apa itu anak yatim? Menghardik artinya menyakiti. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak mempunyai ayah atau ibu atau keduanya karena sudah meninggal. Menghardik anak yatim artinya menyakiti anak yatim baik secara fisik maupun perasaannya. Misalnya mengejek anak yatim sampai membuatnya sedih, seperti mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim." Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang termasuk orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Misalnya, ada seseorang yang berkecukupan bahkan mempunyai harta yang lebih atau banyak, namun dia tidak mau berbagi dengan tetangga atau saudara atau teman yang kekurangan. Ayat berikutnya, fawailul lil musallin. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Selanjutnya, dalam surat Al-Ma'un, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang melaksanakan sholat, tetapi ia celaka. Kok bisa? Kita lihat ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang sholat tetapi celaka adalah orang yang melalaikan sholatnya. Seperti apa melalaikan sholat? Contoh perbuatan melalaikan sholat diantaranya adalah menunda-nunda sholat, seperti selalu mengakhirkan melaksanakan sholat dengan sengaja sampai mendekati waktu sholat berikutnya. Dan yang kedua, sholatnya tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan sholat seperti rukun dan syarat sah sholat. Ayat ke-6, alladzina hum yuraun. Artinya orang-orang yang berbuat riya. Selain itu, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya.
Apa itu riya? Riya adalah ingin dilihat oleh orang lain. Jadi berbuat riya adalah berbuat sesuatu yang baik karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Misalnya, seseorang sholat bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin dipuji orang lain atau pamer. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. Kemudian yang akan celaka juga adalah orang yang tidak mau menolong orang lain dengan barang berguna. Misalnya, padahal dia mampu menolong orang yang sedang butuh sesuatu, tetapi dia cuek dan tidak mau membantunya. Teman-teman, itulah isi kandungan atau pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Dapat kita simpulkan bahwa pertama, Allah melarang kita menghardik anak yatim, bahkan kita dianjurkan menyayanginya. Kedua, Allah menganjurkan kita untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Ketiga, Allah melarang kita melalaikan sholat. Tunaikan sholat tepat waktu dan perhatikan ketentuan-ketentuannya. Keempat, Allah melarang kita berbuat riya. Ketika kita berbuat baik, hendaknya kita hanya mengharap ridho Allah, bukan karena orang lain atau ingin dipuji atau dibalas oleh orang lain. Yang kelima, Allah menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong, terutama kepada orang yang membutuhkan. Semoga dengan kita mengetahui pesan dalam surat Al-Ma'un yang sudah kita pelajari, kita bisa dan semangat untuk mengamalkan pesan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Allah sangat senang kepada perbuatan kita dan kita disayang Allah. Amin ya robbal alamin. Okay, my students, we close our lesson with say Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Finally, I hope you enjoyed my lesson and thanks you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.